Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ثم إلى جميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى مصنف هذا الكتاب وإلى جميع جدنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولمعلمينا وإلى من أحبابنا وإلى من أحسن إلينا ثم نخص صلاة آباءنا وأمهاتنا أن الله يتغشانا بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ala ba'du. Bapak hadirin sekalian, khusus pada pengurus DKM Masjid Assalam yang mudah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah malam hari ini kita bisa ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan bukunya hingga akhir zaman. Bahasan kita pada malam hari ini tema kita adalah ar-riya. Halaman 139. Ketemu? Belum? Gak ketemu. Udah, kalau gak ketemu dicari. Saudara, riya dengan kalimat ro'a yar'a. Riya itu artinya dari segi bahasa adalah menunjukkan. Kalau bahasa kita itu pamer, ya, menunjukkan. Dari ro'a itu melihat, kemudian yar'a, kemudian kalimat riya'an itu adalah menunjukkan atau pertunjukan. Saya baca kalimatnya, al-muslimu la yura'i id ar-riya'u nifaqun wa syirkun. Orang Islam itu tidak riya, karena riya itu adalah pertanda nifak dan syirik. Fal muslimu mu'minun mu'ahadun fayutanafi ma imanihi wa tauhidihi khuluqan ar-riya' wan nifaq. Orang Islam, orang beriman
yang mengisahkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tuntunan daripada keimanannya dia menjauhkan daripada perilaku riya dan nifaq. Fala yakunal muslimu bihalin munafiqan wala mura'iyan. Maka tidak boleh ada pada orang Islam itu dalam keadaan munafik maupun riya. Wa yakfil muslima fi bu'di hadzal khulqid damim an-nufur minhu ay ya'lama anna Allah wa rasulahu yuqra'a yaqrahanihi wa yamqutanihi alaih. Dan kemudian dia harus memahami bahwa akhlak itu ada akhlak yang dzamimah, artinya akhlak yang tercela, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang betul kepada dua perilaku itu. Idz qala ta'ala mutawa'iddan al-mura'ina bil 'adzabil nukal. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kepada orang yang riya dengan azab yang pedih. Kalimatnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kalimat alladzina hum yura'un adalah orang-orang yang mereka ada riya. Artinya apa? Menunjukkan amalnya kepada orang lain untuk mendapatkan pujian dan kemudian sanjungan daripada orang lain. Ada satu riwayat di dalam satu riwayat ya sebutkan bahwa di dalam neraka itu ada lembah, satu lembah. Yang lembah itu gejolaknya suatu yang sangat luar biasa, sampai neraka itu sendiri minta perlindungan kepada Allah sehari 100 kali. Karena apa itu dahsyatnya apa itu riya atau gelombang yang ada pada neraka itu. Nah, dan itu diperuntukkan untuk siapa? Dan beliau dikatakan itu diperuntukkan untuk umat Muhammad yang riya dalam ibadahnya. Jadi kayak begitu. Sampai neraka sendiri minta perlindungan kepada Allah karena dahsyatnya daripada apa itu gelombang yang besar yang ada dalam apa itu di dalam daripada dasar neraka itu tadi. Nah, ini riwayat yang buat kita harus kemudian hati-hati betul, jangan sampai kemudian kita riya. Wa qala fima rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa huwa lahu kulluhu wa ana minhu bari'un wa ana aghnal aghniya anis syirki. Ada satu riwayat hadis gitu. Mana 'amila 'amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan asyraka fihi, yang di dalamnya ada kesyirikan, ghairi, ya selain daripada itu, ya fawalahu kulluhu, dan itu ada semuanya untuknya, wa ana minhu bari'un, dan kemudian aku berlepas diri daripadanya, wa ana aghnal aghniya anis syirki. Oh, ini hadis qudsi ya. Dan kemudian aku adalah yang kaya daripada seluruh kekayaan yang ada daripada sekutukan oleh makhluknya, oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengecam betul pada orang yang apa itu orang yang riya. Jadi kategorinya riya itu syirkul asghar, syirik kecil. Ada syirik itu ada dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirkul asghar itu adalah beramal yang nyatanya bukan untuk Allah. Nah, ini adalah bagian yang paling susah. Sesusah dengan bahasan ketika kita bahas tentang ikhlas dulu. Jadi susahnya orang ikhlas itu luar biasa. Nah, susahnya orang gak riya itu juga luar biasa. Maka nanti ada penjelasan yang agak detail berkaitan dengan apa itu riya itu seperti apa. Yang jelas dia adalah perilaku di mana orang menunjukkan kebaikannya, yang di dalam dia menunjukkan kebaikannya ada niatan bukan selain untuk Allah atau untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a Allahu bihi wa man sama'a sama'ahu Allahu bihi. Man ra'a, siapa yang menunjukkan amalnya, Allahu bihi, maka Allah akan menunjukkan amal itu kepada orang banyak. Wa man sama'a Allahu bihi, dan barang siapa yang memperdengarkan amalnya untuk orang lain, maka Allah akan menjadikan amalannya itu terkenal, masyhur. Ini yang sering saya sampaikan kepada anak-anak di sekolahan,
bahwa jangan sampai kemudian orang itu mengejar kondang, mengejar masyhur, mengejar tenar dalam seluruh profesinya. Karena apa? Kalau orang kemudian mengejar masyhur, mengejar kondang, mengejar tenar, maka kadang-kadang semuanya dicurahkan bagaimana kemudian dia menjadi tenar, menjadi nyohor, bahasanya orang Bekasi. Jadi apa saja, mau jadi ustadz kah, mau jadi kiai kah, kalau niatannya ada untuk nyohor, maka nggak ada manfaatnya. Maka dia terjebak pada kesalahan yang fatal, karena kemudian dia supaya nyohor itu nunjukin itu semuanya. Nah ini yang susah itu. Maaf, kadang-kadang kalau kita tanya sama anak-anak itu, kamu pengen masuk di fakultas dakwah itu tujuannya apa? Supaya jadi kiai yang nyohor. Kiai nyohor itu yang kayak apa? Yang masuk TV. Ini kan sudah salah kaprah. Oleh karena itu, amalan itu harusnya disimpan. Karena apa? Amalan harus diperuntukkan untuk Allah. Oleh karena itu, sebaiknya kalau bisa jangan sampai ada yang tahu kita beramal selain daripada Allah. Susah enggak? Jadi dalam beramal sama-sama karena Allah itu, hendaklah kita upayakan jangan sampai amal kita itu diketahui oleh orang lain. Karena apa? Amal kita untuk Allah, biar Allah saja yang tahu. Oleh karena itu, sebaik-baik amal jahriyah, amal yang tampak diketahui oleh orang lain, tidak sebagus daripada amal yang sirriyah, amal yang sembunyi-sembunyi. Ini ya. Jadi ini untuk menetralkan kita dari keinginan untuk diketahui oleh orang, apalagi dipuja oleh orang. Mohon maaf, kadang-kadang bahasanya lembut. Bapak kemarin pergi haji ya, alhamdulillah pergi haji. Oh di sana enak betul Pak, dan nggak ada orang yang seenak saya. Nah, kalau kita ini diudar-udar supaya kemudian dia orang tak coba pada dia, berarti dia orang baik banget itu. Nah kayak begini ria, cuma ini jalan kan dalam hati. Yang paling tahu orang ria atau tidak ya Allah. Kadang-kadang dirinya aja nggak ngerti itu, kalau dia ria itu. Jadi segala sesuatu yang tendensinya adalah supaya amalnya diketahui oleh orang, maka itu adalah riya. Dan ini perkara yang tidak boleh. Saya nggak tahu kalau kemudian ada caleg itu kemudian bagi-bagi sembako diliput sama TV atau mass media, itu riya atau tidak? Nah, Bapak yang jawab, bukan saya ya. Atau kemudian nyumbang masjid, nyumbang karpet. Karena karpetnya di Assalam ini sudah harus diganti. Makanya kemudian disiarkan rame-rame, diliput sama media, termasuk media online. Diliput sama media supaya diliput oleh orang banyak. Ini riak bukan? Nah, tapi kalau seperti itu berarti riak itu banyak modelnya ya. Hati-hati, karena amalan yang diikuti dari riak itu bukan sekedar tidak ada manfaatnya, tapi lebih dari berdosa. Amal yang mengatakan orang berdosa itu amal yang dibarengi dengan riya itu loh, berdosa itu. Apa saja bentuknya Pak Budi? Jadi kalau kemudian niatnya supaya diketahui oleh orang, supaya dihebatkan oleh orang, diacungi jempol oleh orang, maka itu sebenarnya riya, karena yang itu amal itu ditunjukkan untuk orang. Makanya itu tadi, urusannya dalam beramal tidak dilarang, kita diketahui oleh orang tidak dilarang. Tapi sebagus apapun amal yang diketahui oleh orang itu, lebih bagus kemudian tidak diketahui oleh orang. Itu yang paling bagus gitu. Karena apa? Ini supaya kemudian kita betul-betul steril dari riya itu. Kadang-kadang kan begini, kalau Jumatan suka itu ngasih amplop gitu. Si fulan ngasih 100.000 yang pahalanya diajarkan untuk si fulan Al-Fatihah. Si fulan ngasih 500.000 pahalanya diajarkan untuk orang tuanya Al-Fatihah. Kita bukan tulisan hamba Allah ngasih 5 juta Al-Fatihah. Setan udah toel-toel gitu. Ceritain. Artinya apa? Setan kili-kili kepada orang yang beramal tadi supaya nyeritain 5 juta. Nah, kalau kemudian dia ini tertarik sama setan, tahu nggak kamu yang 5 juta itu siapa? Acuh itu. Riya itu udah bubar amalnya. Itu ya. Jadi setan ini takut riya apa itu ikhlas itu. Oleh karena itu setan akan berbuat banyak bagaimana kemudian orang bisa riya supaya amalnya batal seperti itu.
Maka hati-hati. Dalam satu riwayat, cuma bukan di kitab ini, saya sampaikan, ada satu hadis. Hadis ini menceritakan tentang orang beramal. Ya, hadis ini menceritakan tentang orang beramal. Apa itu? Yang amalnya sebenarnya ya luar biasa. Amalnya luar biasa. Jadi banyak dan hebat. Nah, dalam riwayat itu disampaikan orang itu ibadah kepada Allah selama 500 tahun. Sujudnya luar biasa. Sampai mukanya rata karena lama sujud. 500 tahun sujud itu gimana? Nah, dalam beramalnya itu adalah sebenarnya niatannya memang ya ibadah kepada Allah seperti kita lah. Ibadah kepada Allah. Cuma ada keinginan. Keinginannya itu rupanya dia beribadah itu ingin nanti kalau mati masuk surga dan gak masuk neraka. Kayak ini boleh gak? Bapak ibadah kepada Allah niatannya supaya kemudian ridho Allah subhanahu wa ta'ala, tapi gak ada keinginan supaya nanti kalau mati masuk surga dan gak masuk neraka. Cuma masalahnya kemudian keinginan ini menjadi menguat sehingga karena Allahnya tergerus karena ini, karena pengen surga dan takut neraka. Makanya orang beramal itu hati-hati, Pak. Jadi orang ikhlas itu kan dibagi 3. Ada ikhlasnya seorang pengabdi, ibadah semata-mata karena Allah, cuma dia pengen surga dan takut neraka, dan itu boleh. Yang kedua adalah orang ibadah pada Allah SWT karena Allah, dia pengen surga, dia takut neraka, tapi nggak karena itu, nggak kuat atau keinginan. Pokoknya ibadah semata-mata karena Allah, karena bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan padanya. Jadi ibadahnya bukan karena ingin surga atau takut neraka, walaupun dia masih ingin surga dan takut neraka. Ikhlas juga ini ada ikhlasnya orang zahid. Tapi ada ketiga ini, yang ketiga yang paling tinggi. Orang ibadah kepada Allah semata-mata karena Allah, bukan karena dia ingin masuk surga, bukan karena takut neraka. Ibadahnya adalah semata-mata karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama tadi adalah orang ibadah pada Allah semata-mata karena Allah, tapi keinginan masuk surganya kuat, takut nerakanya kuat. Ternyata kuatnya keinginan masuk surga dan takutnya dia masuk neraka itu menggeser dia dari yang awalnya adalah keinginan menjadi kebutuhan dan menjadi tujuan. Jadi yang membuat adalah ibadah itu supaya masuk surga, ibadah itu supaya nggak masuk neraka, kayak itu aja. Jadi bergeser dari keinginan yang tadi boleh sifatnya menjadi tujuan. Allahnya ditinggalkan sama sekali. Ibadah ada semata-mata kalau dia nanti masuk surga dan kemudian nggak masuk neraka. Jadi bergeser ya, bergeser niatnya itu. Sampai dengan dia pada usia yang sudah mulai sepuh, dia dijajah oleh keinginannya. Keinginan tahunya adalah nanti kalau saya mati masuk surga yang kelas seperti apa ya? Kelasnya atau VVIP atau VIP atau minimalis. Wanita surga yang cantiknya kayak itu udah digambar semuanya. Nanti sisa yang kayak apa bentuknya ya? Apa yang kayak gitar Spanyol? Kayak gitu ya. Jadi ibadah itu karena gitu. Akhirnya betul semakin tua semakin tersiksa hatinya. Yang dipikir dalam ibadah, nanti saya masuk surga yang kelas berapa ya? Akhirnya kemudian dia mencari Nabi Musa alaihissalam. Yang ketika itu Nabi Musa alaihissalam mau berkholwat ke Bukit Tursina. Tanya, wahai Musa mau kemana? Saya mau munajat kepada Allah di Bukit Tursina. Dia mengatakan, kebetulan Musa, saya itu punya pertanyaan, tolong tanyakan pada Allah ya. Apa pertanyaan kamu? Nanti kalau saya masuk surga yang mana? Kelasnya seperti apa? Maka kemudian Allah mengatakan apa itu? Nabi Musa mengatakan, iya, nanti saya tanyakan kepada Allah. Ketika setelah munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, hambamu yang ahli ibadah itu tanya kepada saya untuk menitipkan pertanyaan kepada engkau, karena Allah nggak tahu, sudah tahu itu. Nanti kalau dia mati masuknya ke dalam surga yang mana ya? Allah mengatakan masuk dia ke dalam neraka.
Dah, sampai pulang, orang itu nungguin, pengen tahu jawaban daripada Nabi Musa. Maka kemudian ketika Nabi Musa ketemu Nabi Musa, Musa udah pulang dari ketemu dengan Allah, udah. Bagaimana pertanyaanku? Jawabannya, aku masuk surga yang kelas seperti apa? Nabi Musa mau jawab, sebenarnya kasihan juga. Nabi Musa diam, nggak mau jawab. Tapi karena ini maksa, maka kemudian Nabi Musa mengatakan, Allah mengatakan bahwa kamu tempatnya di dalam neraka. Pingsan Pak orang ini. Gambarannya yang bidadari yang bahenol, surga yang nikmatnya seperti itu, tahu ujungnya di neraka, pingsan dia. Nabi Musa nggak tega, dia tungguin orang itu. Sampai kemudian dia siuman, matanya bengkak karena lama menangis sedih. Maka kemudian dia mengatakan, wahai Musa, sepertinya ibadahku ada ibadah yang salah. Saya nggak tahu salahnya di mana, tapi karena Allah sudah memvonis saya masuk neraka. Udah nggak apa-apa Musa. Saya ikhlas masuk neraka dan saya ikhlas nggak masuk surga. Tapi tolong sampaikan kepada Allah bahwa kalau boleh saya minta agar badanku dibesarkan sebesar neraka itu sendiri, agar tidak ada orang lain yang masuk neraka selain aku. Betul. Suatu ketika Nabi Musa munajat kepada Allah, maka kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, hambamu yang telah engkau vonis masuk neraka tadi mengatakan pada aku bahwa dia ikhlas, ridho untuk tidak masuk surga, ridho untuk menjadi penghuni neraka, ridho. Tapi dia punya permintaan satu hal, ya Allah. Allah sudah tahu apa permintaannya Musa, agar dia agar dia minta dibesarkan badan sebesar neraka itu sendiri, agar tidak ada orang masuk neraka selain dia. Apa kata Allah? Musa sampaikan kepadanya bahwa tempatnya di dalam surga. Jangan menganggap Allah melakukan inkonsistensi bukan. Tapi kayak itulah Allah merubah takdirnya dari yang tadinya masuk neraka menjadi masuk surga. Karena apa? Ini urusannya seperti itu. Nah ini, maka pentingnya lillahi ta'ala. Nah kira-kira ibadah kita ini kayak apa? Mohon maaf, kadang-kadang keinginan kita ini sudah bergeser menjadi tujuan. Ayo kita kalau tanya, tolong dijawab jujur. Kalau kita rajin sholat Tuhan, nyatanya apa? Rezekinya lancar kan? Karena Allah enggak kayak itu. Ya, jadi kalau kita sholat duha niatnya supaya rezekinya lancar, itu ikhlas karena Allah enggak? Jangan salah, itu sesuatu yang salah. Karena apa? Niatannya supaya rezekinya banyak, rezekinya lancar. Urusan rezeki itu urusan akibat, tidak boleh menjadi sebab. Orang kalau sholat duhanya rajin, insya Allah urusan rezeki urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita salah itu, karena itu sudah salah kaprah. Ibadah kita seperti itu, masih kayak itu. Jadi ini juga kita rawan juga nggak ikhlas ya. Rawan juga ini ada tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, maka ini sesuatu yang bahaya. Nah, dalam hadis yang lain, ini hadis berkaitan dengan apa itu riya langsung. Ada 3 orang yang Allah menyebutkan. Ini hadis qudsi ya. Ada 3 orang yang kemudian 3 orang ini adalah orang yang ibadahnya luar biasa. Pertama ada orang yang alim, kedua ada orang yang dermawan, ketiga ada mujahid, pejuang. Nah, ketika hari kiamat, orang 3 ini dihadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ada ditanya oleh Allah, ada seorang yang dermawan. Wahai seorang yang dermawan, dia jawab, ya Tuhanku, aku adalah orang yang dermawan. Aku santunin anak yatim, aku kasih fakir miskin, aku bantu masjid musola, atau bebas seperti itu. Dan kemudian hartaku habis untuk itu semuanya. Allah yang mengetahui hati seorang hamba mengatakan pada dia, bohong kamu. Kamu bersedekah, kamu berinfak, kamu berderma, kamu menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim. Kamu hanya ingin disebut oleh orang banyak bahwa kamu ada seorang yang dermawan, seorang yang pemurah.
Dipanggil yang kedua oleh Allah ada seorang yang pejuang, mujahid. Allah panggil, wahai orang yang gagah perkasa, yang gagah pemberani. Dia mengatakan, iya Tuhanku, aku adalah orang yang gagah perkasa, aku adalah orang pemberani. Aku perangi yang mungkar, aku tegakkan yang ma'ruf, sampai dengan aku mati dalam keadaan membela agamamu. Mati dalam keadaan membela agama. Tapi Allah yang tahu persis hati seorang hamba, mengatakan padanya, bohong kamu. Kamu berjuang, kamu berperang, kamu hanya ingin dikatakan oleh orang banyak bahwa kamu adalah seorang pemberani, seorang yang gagah perkasa, seorang pahlawan. Kemudian Allah mengatakan pada orang yang ketiga ini orang yang alim, wahai orang yang alim, dia mengatakan, iya Tuhanku, aku adalah seorang yang alim, aku ajarkan pada hambamu hal-hal yang baik. Aku kemudian sampaikan syariat kepada hambamu agar mereka tahu, kenal dan paham dengan agama. Umurku saya habiskan untuk itu ya Allah. Allah yang tahu persis tentang hati hamba mengatakan, bohong kamu. Kamu mengajar, kamu berceramah, kamu kemudian menyampaikan kebaikan pada orang banyak, menyampaikan tabligh dan sebagainya. Kamu hanya ingin disebut oleh orang banyak bahwa kamu adalah seorang yang alim, seorang guru, seorang kiai, seorang ajengan. Maka Allah mengatakan pada tiga orang ini, sekarang kalian kembalilah ke dunia, barangkali kalian akan dapat imbalan dari amal-amal yang dulu kalian beramal untuk orang-orang itu. Kira-kira kerugian apa yang lebih kerugian seperti ini? Nah, maknanya apa saudara? Peramalan itu hanya benar ketika karena Allah, murni karena Allah. Ini setimbang dengan kebahasan ikhlas, tapi ini lebih spesifik pada riya, itu akibatnya seperti itu. Bayangkan orang sudah gambar tempatnya di surga, bayangkan orang membayangkan karena amalnya banyak termasuk mati di jalan Allah, ujungnya masuk neraka gara-gara salah niat. Nah, disinilah maka kemudian kita harus meluruskan amal apapun yang kita lakukan, maka harus murni semata-mata karena Allah, jangan karena kita ngejar wah. Nah, sekarang itu ada banyak sambilan. Sambil beramal, siapa tahu nanti saya jadi bupati. Sambil beramal, siapa tahu nanti saya jadi anggota legislatif. Sambil beramal, siapa tahu jadi viral. Saya nggak ngomong sambil beramal supaya kita jadi RW, nggak usah. Ini ya. Kayak begini, ini ada amal sambilan yang nggak boleh sama sekali. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan kepada mereka illa kecuali ya agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan niat semata-mata karena Allah. Di sini pentingnya. Makanya harus kemudian kita tampik setiap ajakan-ajakan yang tentu ajakan ini berasal dari setan yang kemudian akan membelokkan tujuan amal kita. Yang mestinya semata-mata karena Allah, maka kemudian terbelok pada karena yang lain, karena itu terbelokkan oleh setan itu tadi. Nah, disinilah makanya saya katakan bahwa untuk kita yang lemah, yang awam gitu ya, lebih bagus beramal itu disembunyikan. Insya Allah kalau disembunyikan itu akan jadi selamat itu, nggak terjebak pada riya. Ini juga terjadi tidak sekarang aja, dari dulu juga kayak gitu. Maka kemudian ketika itu ada orang-orang yang sedekah, kalau misalnya sedekah ke masjid itu uangnya diawur aja gitu. Supaya apa? Supaya orang lain nggak tahu bahwa dia beramal itu. Kayak gitu itu. Kira-kira sekarang ada nggak orang beramal diawur ya, Pak Sayuti? Ambil 10 juta diawur di pintu masjid itu. Ada nggak kayak gitu? Nah, ini sesuatu yang luar biasa pentingnya bagi kita sekalian, agar kemudian kita tidak terjebak pada riya yang luar biasa dahsyat. Saya katakan tidak sekedar tidak punya pahala, tapi orang-orang yang riya betul amalnya itu menjadi dia berdosa karena riya itu tadi. Seperti itu. Makanya hukumnya adalah suatu yang pasti kemudian tidak boleh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW,
Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Rasulullah mengatakan, sungguhnya yang paling aku takuti dari ketakutanku kepadamu semuanya adalah syirkul asghar, syirik kecil. Qalu saat mengatakan, wa syirkul asghar ya Rasulullah, dan apa itu syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya, yaitu riya. Yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah idza jazal ibad bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanduru hal tajiduna 'indahumul jazaa. Allah mengatakan kepada orang-orang yang riya ketika riya di dunia, nanti dari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhabu ilal ladzina kuntum turaun. Pergilah kamu ke dunia, barangkali kamu mendapatkan dari kepada orang-orang yang kamu riai tadi, fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Kamu lihat pada dia itu ada imbalan enggak? Ya. Maka kemudian dia enggak ada imbalan sama sekali. Nah, inilah. Maka kalau nyumbang, sedekah, membantu orang, apapun bentuk kebaikan itu, harusnya kemudian murni semata-mata karena Allah, yang itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Mudah atau mudah? Sampai kayak gitu nih ulama untuk mengajari kita supaya kita nggak riya ya. Kalau kemudian kita diceritakan kebaikan oleh orang lain, itu istighfar. Jadi kalau kebaikan kita diceritakan oleh orang lain, istighfar. Istighfar ini untuk apa? Kok istighfar? Diceritakan kebaikan kita oleh orang, kenapa istighfar? Kita minta ampun kepada Allah agar kita tidak menjadi bangga dengan amal kita. Makanya kalau kemudian diceritakan kebaikan itu adalah kemudian kita memagarinya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan nggak ngambrak itu. Karena kalau sampai ngambrak, itu bahaya juga itu. Seperti orang yang beramal tadi 5 juta itu aku itu. Bahkan kayak itu. Jadi dirujukin pada orang lain juga itu. Nah, makanya ini susah. Kesini semakin susah, kesini semakin susah. Makanya tadi kalau orang-orang soleh itu kayak begitu, beramal itu disembunyikan supaya tidak ketahuan oleh orang. Nah, ini bisa kemana-mana. Maka kadang-kadang mohon maaf saya pakai surban ini juga ngeri-ngeri sedap. Kalau sampai hati saya kemudian mengatakan supaya dipanggil ustadz gara-gara pakai surban ini, bahaya itu. Ini loh, pakai surban ini, kiai ini. Ini kan masalah sebenarnya. Pakai surban bagus, sunnah Nabi pakai surban. Tapi kalau kemudian seperti itu jadinya repot juga. Sama, ke masjid pakai wangi-wangian. Bagus nggak? Bagus, kalau saya nggak bagus. Coba kalau niatannya supaya dipandang orang yang paling keren, se-assalam gitu. Ria nggak? Ini, hati-hati betul itu. Ngikut kemana-mana ya. Maka sering juga kita sampaikan kepada santri-santri kita, hati-hati betul, terutama berkaitan dengan pujian. Nah, kadang-kadang ini susah memilahnya itu. Qori dibagus-bagusan suaranya supaya terkenal hebat. Ria enggak? Ria itu. Susah ya? Susah betul gitu. Maka saya katakan bagian dari atau episode yang paling sulit dari beramal itu menjaga kita dari riya gitu. Bahwa kemudian kita beramal gitu, beramal orang tahu juga apa-apa gitu. Cuma kalau kemudian kita beramal saja, ini kemudian kalau orang tahu dan kemudian muji pada kita sekalian, kadang-kadang kemudian amalan kita ya rungkat juga. Karena apa? Pujian orang yang menjadikan kita bangga dengan itu adalah menjadikan amal kita rungkat itu. Susah ya? Susah. Jadi kalau cerita-cerita kebaikan itu nggak usah. Jadi kebaikan kita itu nggak usah ceritakan orang lain karena rawan betul. Setan itu kalau masuk hati orang masuk itu. Dan dia berbuat apa saja yang dikehendakinya. Dan ini akan bisa membongkar daripada keikhlasan kita yang mestinya adalah murni semata-mata karena Allah. Susahnya kayak gitu ya.
Atau supaya kemudian kita nggak riak kayak apa? Ya murni karena Allah itu tadi. Susah betul. Makanya murni semata-mata karena Allah itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita sekalian. Nah, maka walil riya'i madhahir minha ma yali. Dan riya itu tampaknya seperti ini. Pertama, ayyuridal 'abdu fit tha'ah idza mutiha wa usni 'alaihi fiha. Orang beribadah ya dalam taat, tapi niatannya karena pengen dipuji dan disanjung. Nih ya, riya jelas ya. Wa yang qassa minha ayatrakuha idza azzama 'alaiha aw 'aiba fiha. Dan kemudian dia berkurang ibadahnya ketika enggak ada orang. Hati-hati Ustaz Ridwan. Jadi kalau kemudian kadang-kadang begini, orang jadi imam itu kalau kemudian sholatnya sendiri jadi imam biasanya yang dibaca panjang-panjang. Bukan kayak ente kuliah sama kul wallahu ahad. Itu sudah bagus itu. Jadi kalau kemudian sendiri kadang-kadang dan pendek, tapi di depan orang banyak dibaca panjang. Ya, ada nggak kayak gitu? Jadi kalau baca jadi imam, bacanya panjang gitu. Tapi kalau sholat sendiri baca pendek. Kalau sholat sendiri dibalik. Kalau bukan sholat sendiri panjang, dan bukan sholat maghrib, bacanya kuliah sama kulhu. Karena nggak ada yang lebih pendek dari kuliah sama kulhu kan? Ini bagus, insya Allah nggak riya itu. Tapi kalau ada orang jadi imamnya, kalau jadi imam jadi panjang, tapi kalau sendiri jadi pendek, ini alamat itu. Jadi dia beramal bagus ketika ada orang, tapi kalau nggak ada orang, dia amalnya sekadarnya. Ini adalah alamat ada riya. Yang kedua, ayatasatta fil ibadah idza kana ma'an nas wa bikasla anha idza kana wahda. Kalau ada orang ibadahnya rajin, tapi kalau nggak ada orang ibadahnya malesan. Ada kayak ini nggak? Mana orangnya? Ya. Jadi kalau ini alamat riya. Yang ketiga, ayatasaddaqa bis-sidqah. Sedekah kalau ada teman. Laula man yarahu minan nas lima yatasaddaqu biha. Tapi kalau enggak ada orang enggak sedekah. Itu juga alamat daripada riya. Yang keempat, ayyakula ma yaquluhu minal haqqi wal khair aw ya'mala ma ya'maluhu minat ta'at wal ma'ruf wa huwa la yuridu Allah biha wahdahu wa inna ma yuridu ghairahu minan nas ma'ahu aw la yuridu Allah mutlaqan wa inna ma yuridu nas faqat. Itu kemudian dia berkata, berbicara yang benar dan hak atau beramal ya sebagaimana yang diamalkannya dari taat dan ma'ruf, tapi tujuannya bukan semata-mata karena Allah. Tujuannya adalah supaya dipandang oleh orang, gitu ya. Dan kemudian dia tidak mengharapkan Allah secara mutlak, tapi sebenarnya dia ada mengharapkan manusia secara mutlak. Saya nggak mengaitkan ini dengan masalah perpolitikan. Ada orang pengen jadi sesuatu, nggak biasa pakai sorban, nggak biasa pakai jubah. Kira-kira tujuannya apa kayak? Atau kemudian nggak biasa jadi imam, masuk Facebook lagi. Kayak begini tujuannya apa ya? Mungkin supaya dikenal orang, diketahui oleh orang. Ini bisa jadi imam loh. Aduh, ini dipastikan ini ada sesuatu yang riak tadi. Jadi sesuatu ini sesuatu yang karena mengelabui orang. Nyatanya bukan karena Allah, karena manusia itu. Pengen dilihat oleh orang. Ada nggak kayak ini? Ada nggak? Ada. Jangan kenceng-kenceng adanya. Ada. Nah ini, seperti inilah yang kemudian sering terjadi. Maka bagian daripada beramal yang paling sulit adalah menghindarkan dari riya itu. Yang paling sulit itu.
Maka kalau kemudian kita terhindar dari riya, pasti itu ikhlas. Dan itu bukan perkara yang gampang. Saya potong dulu, mungkin ada masalah pengen diangkat, saya bersilakan. Jadi apa namanya? Kalau kita melakukan ibadah, Ya. dalam hal pada Allah, kemudian melakukannya memang dengan ilmu. Nah, ini kan satu apa namanya? Apa yang membedakan antara kita ibadah dengan ilmu dengan kita ibadah karena tidak ada ilmunya. Iya. Iya. Supaya apa namanya ibadah kita benar gitu kan. Bagus. Gini, Imam Ghazali dalam kitab apa itu Minhajul Abidin mengatakan wal ibadah samratul ilm. Ibadah itu buah ilmu. Beliau menjelaskan, termasuk kemudian Syekh apa itu Mbah Ihsan Jambes yang menafsiri kitab Musari kitab ini mengatakan bahwa bernilainya ibadah itu kalau punya dasar ilmu. Kalau kemudian orang beribadah kalau nggak tahu ilmunya, maka nggak ada manfaatnya. Nah oleh karena itu orang mengejar gini, ibadah dulu baru nyari ilmu atau ilmu dulu baru ibadah? Ayo Pak Ratimin, ilmu dulu baru ibadah atau ibadah dulu baru ilmu? Ada dua. Kalau sekiranya kemudian kita pada usia-usia yang mapan untuk mencari ilmu, harusnya ilmu dulu baru ibadah. Paling enggak, kalau enggak dua-duanya jalan. Ibadah dan cari ilmu bareng jalan. Jadi kita mencari ilmu untuk ibadah, mencari ilmu untuk ibadah kayak itu. Itu yang paling ideal untuk orang seusia kita. Ya Pak Jinanan? Jadi nyari ilmu bareng dengan ibadah, nyari ilmu ibadah kayak gitu. Ya kayak orang bakulan gitu loh. Kulak jualan kayak gitu. Ini paling aman untuk urusan kita. Tapi kalau masih muda, memang harusnya kemudian orang berilmu dulu baru kemudian ibadah seperti itu. Baik, nanti. Kalau perlombaan itu termasuk lomba itu masuk ya. Bagus. MTQ itu asalnya orang-orang nggak setuju Pak dengan MTQ itu. Karena rawan riya. Karena bagus-bagusan kan. Terus kemudian di sini ada ayat sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita diperintahkan untuk berlomba ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kepada ampunan Tuhanmu dan surganya. Nah di situ kemudian diterima kalimat musabaqah itu seperti itu. Cuma kemudian kita harus betul-betul dalam musabaqah itu niatannya bukan karena supaya terbaik. Tapi susah kan? Ayo, kalau musabaqah nggak pengen terbaik, kalau nggak pengen menang itu ada nggak? Nah ini yang susah. Oleh karena itu seperti pesantren Kudus di Mbah Yai Arwani itu nggak boleh Pak, musabaqah itu nggak boleh. Yang melahirkan banyak tahfidz itu nggak boleh, musabaqah itu nggak boleh. Jadi ijazahnya itu ada tulisannya bahwa diharamkan untuk kemudian santri untuk melakukan musabaqah seperti itu. Makanya dari Kudus itu nggak ada yang ikut musabaqah seperti itu. Itu zaman all ya. Kalau zaman now nggak tahu lagi. Seperti itu. Baik, yang terakhir tadi, silakan. Kenapa? Iya, iya, iya. Berlomba-lomba dan apa itu untuk kebaikan, apa itu ya memang ada ayatnya itu. Cuma masalahnya kalimat fastabiqul khairat itu tidak boleh melunturkan niat yang harus murni karena Allah, atau kemudian tidak boleh juga kemudian dengan niatan menunjukkan kita supaya kita diketahui orang. Kalau kemudian kita bergegas untuk mencari kebaikan, apakah pasti riya? Enggak juga. Gitu ya, enggak juga. Oleh karena itu yang tidak boleh itu riyanya, bukan berlombanya. Ya, yang enggak boleh itu riyanya. Kalau berlombanya enggak ada masalah. Cuma kalau untuk musabaqah tadi kayaknya susah. Orang enggak riya itu susah. Menurut saya, gitu ya. Jadi kalau kemudian lomba itu nggak mungkin kan orang nggak ngejar prestasi itu nggak mungkin. Kalau nggak ngejar prestasi ngapain lomba? Kan gitu kan? Ya seperti itu. Oleh karena itu kalimatnya tipis betul Pak Jaya. Jadi nggak usah ikut MTQ internasional ya. Seperti itu. Baik, cukup ya? Ini saja yang kita bahas ya.
ada enggak? Ya, memperbaiki niat itu ya. Ya, tajdidun niyah. Tajdidun niyah itu sesuatu yang sangat penting, Pak. Jadi kalau kemudian kita berbuat atau rencana berbuat baik itu kadang-kadang ada iming-iming atau gangguan-gangguan yang bisa jadi kemudian kita akan berbelok. Maka betul-betul kita harus kalau begitu tajdidun niyah, memperbaiki niat, memperbarui niat supaya kemudian yang tadi belok itu nggak jadi belok. Termasuk ibadah yang rawan dengan riya itu kan haji. Haji itu baru daftar tok, se-RT tahu semuanya, paling nggak Pak RT tahu itu. Ya kan? Nanti kemudian kita debat pulang, kemudian kita walimatus safar. Tahu nggak orang sekampung? Apalagi minta didoakan orang semasjid. Nanti pulangnya pakai petasan, dardero, tahu semuanya nggak orang? Makanya orang kalau begitu harus kemudian melepaskan atau mentajdid niat dan perbaiki niat supaya yang tadi mungkin bangga seneng karena orang sekampung nganterin semuanya itu menjadi netral steril. Nah, kapan saatnya? Saatnya ketika sudah kita lepas pakaian, pakai ihram, maka kita harus menanggalkan seluruh itu tadi. Karena apa? Susah tadi. Kadang-kadang kalau tidak seperti itu nanti bahaya. Sampai rumah nggak dipanggil Pak Haji, ngambek. Haji mahal-mahal nggak dipanggil Pak Haji, siaran dah. Akhirnya ini rusak itu. Ini gara-gara. Nah, ini yang paling bermakna karena di dalam ayatnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Oleh karena itu pentingnya tajdidun niyah, memperbarui niat supaya kemudian kita tersteril betul dari hal-hal yang bersifat riak-riak tadi itu. Seperti itu. Cukup ya? Oke, terakhir. Kalau dari perhitungan dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang itu alam bahasa. Iya. Dan kita dari perhitungan itu setelah kiamat. Iya. Kenapa banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa si A, si B itu neraka surga itu? Iya, baik. Jadi memang kalau kita bahas surga neraka itu wilayahnya Allah. Cuma hadis banyak menerangkan tentang itu. Jadi orang masuk surga, orang masuk neraka itu nanti setelah kiamat. Cuma memang ada persekot-persekot. Apa persekot itu? Panjar itu. Panjar itu. Itu adanya siksa kubur atau nikmat kubur. Tapi itu belum pada masuk surga atau neraka. Jadi bahasan surga dan neraka ini paling tepat ada digunakan. Peristilaan itu adalah untuk kehidupan akhirat di mana orang sudah dihisab oleh Allah, dibangkitkan dari kiamat, dihisab, dan kemudian orang sudah meniti sirat, dan kemudian sampai di situ, kemudian dia sampai surga atau jebur ke neraka. Baru kemudian itu adalah yang jelas tentang pembahasan surga dan neraka. Seperti itu. Baik. Ya? Perjalanan yang sangat panjang. Loh, kita meniti sirat itu perlu waktu 20.000 tahun, Pak. Saya sampaikan kemarin pengajian sama ibu-ibu ya. 20.000 tahun meniti sirat ya. Umur kita 1.000 tahun juga nggak nyampe. Perjalanan 20.000 tahun. Oleh karena itu ada perjalanan panjang yang memang justru kemudian untuk mempersiapkannya di sini hidup di dunia yang pendek ini. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.